Shalom Aleihim. 3 menit, 1 ayat penuh berkat. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi dia. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara terkasih, paling tidak ayat ini dapat kita lihat kebenarannya dalam 3 pengertian. Yang pertama, bahwa ayat ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Dan yang kedua, kalimat ini berupa seruan atau perintah. Dan yang ketiga, kita diharapkan untuk mengasihi sesama. Lebih dari itu, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka, termasuk yang menganiaya kita. Hal ini dapat ditunjukkan pada Matius 5 ayatnya 43b. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebelum kita membahas betapa pentingnya mengasihi, mari kita lihat perbedaan yang menyolok antara Tuhan dan manusia dalam hal mengasihi. Tuhan mengasihi kecenderungannya untuk mengampuni. Saya berikan contoh. Kalau mau jujur, kita semua adalah umat yang berdosa. Satu pun tidak ada yang benar. Kalaupun kita benar, itu karena kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ingat, upah dosa adalah maut. Melalui penebusannya, kasih itu didemonstrasikan sehingga kita harusnya menerima maut itu. Hal itu tidak kita dapatkan. Itulah contoh kasihnya yang terbesar bagi kita. Sedangkan manusia mempunyai sifat pamrih dan selalu minta balasan. Kecenderungannya, apa yang kamu buat, itu yang kubuat. Manusia menginginkan dikasihi baru mengasihi. Bahkan ada yang sudah dikasihi tapi belum tentu mengasihi. Sedangkan Tuhan menginginkan mengasihi dan mengampuni. Itu perbedaan yang besar antara manusia dan Tuhan. Saya ingin mengatakan, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita berbuat baik juga kepada dia, apa lebihnya dari perbuatan kita? Sebaliknya, jika ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, tetapi kita masih bisa berbuat baik kepada mereka, itu baru ada lebihnya. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan memberi kita perintah ini untuk mengasihi musuh dan mendoakannya, karena Allah ingin kita mendapatkan lebih dari apa yang harusnya kita dapatkan. Itulah sebabnya dalam Lukas 6 ayat yang ke-32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Firman ini juga menegaskan, orang yang mengasihi sesama adalah orang yang melakukan lebih dari sekedar memberi korban. Markus 12 ayat yang 33b, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah juga lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita sehubungan dengan perintah Tuhan ini? Mengasihi kepada orang yang mengasihi kita itu perbuatan mudah, tetapi mengasihi musuh kita atau kepada orang yang tidak suka dengan kita, itu yang sulit dilakukan. Pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, jika kita merasa sulit untuk melakukan perintah ini, ingatlah bahwa perintah ini adalah langsung dari Tuhan. Dan percaya, lakukan karena ada berkat di dalamnya. Yang kedua, jika kita merasa sulit untuk melakukan perintah ini, semua hal yang baik itu perlu pengorbanan. Dan yang ketiga, kalau kita merasa susah untuk melakukan perintah ini, ingat, penebusannya itu sudah cukup bagi kita, bahwa Allah mengasihi kita. Perintah ini bukan dari dunia, tetapi dari Allah. Haleluya. Amin.